Halo guys, welcome to my channel. Di video kali ini gue akan menceritakan tentang sebuah kisah tentang Panama Girls, yang dimana di Panama Girls itu sendiri menceritakan kisah tentang Chris dan Lizanne yang pergi berlibur ke Panama dan hilang secara misterius, dan yang ditemukan hanya beberapa barangnya saja, dan yang dipercaya beberapa bagian tubuh dari korban tersebut. Okay, here we go, the story guys. Chris Kremes dan Lizanne Front merupakan dua orang wanita yang sama-sama berasal dari Amersfoort, Belanda. Mereka berniat untuk belajar bahasa Spanyol dan melakukan sesuatu yang mulia pada penduduk lokal di Panama dengan menjadi sukarelawan. Pada tanggal 15 Maret 2014, Chris dan Lizanne tiba di Panama untuk berlibur selama 6 pekan. Mereka jalan-jalan di Panama selama 2 pekan, lalu pergi ke sebuah daerah bernama Bucote pada tanggal 29 Maret untuk tinggal di rumah penduduk lokal. Pada tanggal 1 April, mereka mendaki ditemani seekor anjing milik tuan rumah yang mereka tinggali. Mereka akan berlibur di alam terbuka, tepatnya di sebuah hutan dekat gunung tertinggi di Panama. Ada saksi mata yang melihat mereka bersama dengan 2 orang turis Belanda lain sebelum memulai perjalanan. Keluarga yang memberi tempat tinggal pada Chris dan Lizanne terkejut ketika melihat anjing mereka pulang sendiri pada malam hari. Di saat yang sama, kedua orang tua korban juga berhenti menerima SMS, padahal mereka rutin bertukar pesan pada setiap harinya. Keesokan harinya, mereka belum juga pulang padahal sudah mempunyai jadwal untuk mengajar. Pada tanggal 3 April, pihak berwajib dan warga sekitar melakukan pencarian. 3 hari kemudian, orang tua kedua korban tiba di Panama bersama polisi dan anjing pelacak beserta detektif dari Belanda. 10 pekan berlalu sejak Chris dan Lizanne hilang. Seorang warga lokal menemukan sebuah ransel berwarna biru milik Lizanne. Dia menyatakan menemukan ransel tersebut di sebuah sungai dekat desa Alto Romeo di sebuah wilayah Boco del Toros. Dia juga yakin bahwa baru di hari itu dia menemukan ransel tersebut. Setelah diperiksa, ransel itu berisi 2 buah kacamata, paspor milik Lizanne, uang tunai senilai 83 euro, sebotol air minum, kamera milik Lizanne, 2 bra dan 2 HP. Penemuan yang mengherankan karena semua dalam keadaan rapi, kering, dan masih dapat digunakan. Polisi kemudian menyelidiki 2 HP yang ada di dalam ransel. Mereka mengecek riwayat panggilan 112 yang merupakan nomor telepon darurat Belanda, dihubungi oleh Chris dan Lizanne masing-masing sebanyak 1 kali di hari mereka memulai mendaki. Di hari kedua, Chris kembali menghubungi 112 sementara Lizanne menghubungi 112 sebanyak 2 kali, kemudian menghubungi 911. Di hari ketiga, Chris mencoba menghubungi 911, namun kabarnya hanya bertahan selama 1 detik karena sinyal di daerah mereka yang buruk. Handphone milik Chris masih aktif sampai 5 April. Berdasarkan sebuah pantauan, sinyal di daerah mereka menghilang namun kemudian mati. Sementara milik Lizanne hanya terlihat mendapat sinyal sampai 3 April. Tanggal 4 April, handphone milik Lizanne mati dan tanggal 5 sempat ada sinyal tapi kehabisan baterai. Tanggal 6 April, handphone milik Chris aktif lagi. Handphone itu menggunakan password dan gagal dimasuki dengan bukti adanya kesalahan PIN dengan 2 kali percobaan. Lalu 5 hari kemudian, handphone milik Chris kembali aktif. Buktinya ada sinyal yang diterima dan kesalahan memasukkan PIN, lalu akhirnya dimatikan.
Penyelidikan dilanjutkan dengan memeriksa kamera milik Lisanne. Ada ratusan foto yang tersimpan di kamera. Dimulai dengan foto pada tanggal 1 April ketika mereka memulai menjelajahi hutan. Kemudian ada foto-foto mereka lewati hutan yang artinya mereka berjalan semakin jauh ke dalam hutan. Di dalam hutan masih ada suku lokal bernama Ngobe, tempat ditemukannya ransel yang berwarna biru tersebut yang diduga milik salah satu wanita tersebut dan berjarak 12 jam dari suku Ngobe. Polisi kemudian menyelidiki daerah ransel ditemukan. Mereka menemukan celana pendek Chris yang terlipat rapi beberapa kilometer dari ransel milik Lisanne. 2 bulan kemudian ditemukan tulang panggul sepatu boot yang ada potongan kaki di dalam sepatu boot itu dan 2 tangan lengkap dengan tulangnya. Otopsi dilakukan untuk mengetahui siapa pemilik tulang tersebut dan pemilik potongan kaki yang berada di dalam sepatu boot. Dan setelah melakukan tes DNA, ternyata hasilnya adalah sepatu boot dan tulang yang ada di dalamnya merupakan milik Lisanne, sementara 2 tangan itu adalah milik Chris. Penyelidikan setelah otopsi menemui kejanggalan. Tulang Lisanne menunjukkan tanda pembusukan alami, tapi tulang Chris berwarna putih sengaja diputihkan. Selain tulang milik mereka berdua, setelah dilakukan pengujian ternyata ada 2 tulang orang lain juga yang tidak tanggung-tanggung. Ada 3 orang lain yang tulangnya ditemukan bersama milik Chris dan Lisanne. Tim forensik kedua negara tidak dapat menyimpulkan secara pasti apa yang menjadi penyebab kematian Chris dan Lisanne. Tim forensik dari Belanda mengatakan bahwa kemungkinan besar penyebab mereka meninggal ialah kecelakaan. Sementara tim forensik dari Panama menyatakan adanya kemungkinan tindak kriminal pembunuhan yang terjadi sehingga menewaskan Chris dan Lisanne. Penyebab kematian Chris dan Lisanne memang belum menemui jawaban yang pasti sampai sekarang. Untuk itu banyak teori berdebar tentang kemungkinan penyebab kematian mereka berdua. Oke, itulah tadi sedikit cerita tentang The Panama Girls yang menceritakan tentang Chris dan Lisanne yang hilang secara tiba-tiba ketika mereka berlibur ke Panama. Oke, sekian dari story kali ini. Like kalau suka videonya, dislike kalau nggak suka. See you on the next video.